kemudian didoakan dan minta izin kepada mereka, minta pengayoman kepada mereka agar apa yang ada pada diri kita kemudian berfungsi seperti kodam leluhur ini. Pada dasarnya, kodam leluhur memiliki karakter dan sifat yang baik. Kodam leluhur adalah keilmuan yang dimiliki oleh seseorang di masa hidupnya, di masa yang lampau. Setelah orang yang memiliki kodam ini meninggal, lalu kemudian kodam leluhur ini menurun kepada anak, cucu, atau buyutnya. Lalu kemudian kodam leluhur masuk ke dalam salah satu dari keturunan orang yang dahulu di masa hidupnya ini memiliki kodam ini. Apakah secara otomatis kodam leluhur ini energinya aktif? Atau harus diaktifkan terlebih dahulu? Kalau diaktifkan terlebih dahulu, lalu bagaimana cara mengaktifkannya, Mbah? Kodam leluhur yang masuk ke dalam seseorang harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa serta-merta kodam leluhur ini aktif atau bekerja. Agar kodam leluhur ini aktif, maka harus diselaraskan terlebih dahulu. Ini. Jadi yang harus dilakukan adalah mandi. Mandi ini bukan sembarang mandi. Bukan sekedar mandi biasa. Tapi mandi yang diniati benar-benar untuk membersihkan diri seseorang. Cara mandinya dengan menggunakan kembang 7 rupa dengan waktu di bulan purnama. Jadi menunggu bulan purnama datang, lalu kemudian disiapkan kembang 7 rupa, lalu lakukan ritual mandi di tempat yang terbuka, di tempat yang sudah disiapkan secara khusus. Tujuannya agar cahaya dari bulan purnama ini terkena tubuh yang melakukan mandi. Jadi sebelumnya siapkan dulu tempat yang khusus. Ini yang harus dilakukan ritual mandi dengan kembang 7 rupa, lalu dengan waktu di malam bulan purnama. Jadi ketika melakukan mandi ini harus terkena oleh cahaya bulan purnama. Lalu setelah melakukan ritual mandi, seseorang ini wajib hukumnya untuk menghindari molimo. Jadi jangan sampai melakukan molimo. Yang dimaksud molimo itu apa, Mbah? Molimo adalah yang menjadi pantangan dalam ajaran kejawen. Maling, madat, main, minum, madon. Jadi kelima hal ini tidak boleh dilakukan. Sebisa mungkin bagi seseorang yang memiliki kodam leluhur, wajib hukumnya menghindari ini. Jadi nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, nggak boleh maling, nggak boleh main perempuan. Jadi hal kelima ini harus diingat-ingat kalau ingin kodam leluhur yang ada di dirinya selaras dan kodam ini mau membantu. Kalau belum aktif, kodam ini bisa tidak berfungsi. Jadi percuma memiliki kodam leluhur akan tetapi tidak berfungsi. Nah ini. Lalu kemudian
yang harus dilakukan berikutnya, mulailah rajin ziarah. Apabila kedua orang tua atau salah satu dari orang tua sudah meninggal, atau kepada leluhur yang lain, kakek, nenek, buyut, dan sebagainya, dan juga kepada pepunden. Biasanya di setiap tempat itu ada makam pepunden. Didatangi, kemudian didoakan dan minta izin kepada mereka, minta pengayoman kepada mereka agar apa yang ada pada diri kita kemudian berfungsi seperti kodam leluhur ini. Nah, ini harus dilakukan secara rutin. Jadi tidak hanya pada satu ketika. Jadi ini lakukan secara rutin, dan boleh misalnya berziarah di tempat-tempat yang lebih jauh. Ini juga akan memiliki sisi positif. Jadi energi yang ada di dalam diri seseorang yang memiliki kodam leluhur ini akan semakin bertambah. Nah ini. Lalu yang berikutnya, lakukanlah tirakat. Jadi seseorang yang sudah memiliki kodam leluhur ini harus mau melakukan tirakat. Boleh puasa muti, puasa ngebleng, atau puasa weton. Jadi silakan lakukanlah tirakat. Dan jangan lupa lakukan juga tirakat melek bengi. Karena kodam leluhur ini sangat menyukai orang-orang yang mau melakukan tirakat dan melek bengi. Ini harus dilakukan. Jadi tirakat ini jadikanlah sebuah kebiasaan, sebuah tradisi. Kalau ingin kodam leluhur ini aktif dan selalu aktif, selalu membantu kita, maka kita harus mau melakukan tirakat-tirakat. Lalu yang berikutnya, berusahalah memperbaiki diri. Baik secara perilaku kita, tutur ucap kita, itu harus kita perbaiki. Jadi yang misalnya yang tadinya memiliki kebiasaan buruk, setelah menyadari dan tahu ada tanda-tanda kodam leluhur di dalam dirinya, maka perbaikilah perilakunya. Perbaiki pula tutur katanya. Jadi nggak boleh kasar, sekalipun marah tidak boleh kasar, tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki. Jadi kita harus berusaha menjadi baik dan semakin baik. Ketika ini dilakukan, maka kodam leluhur yang ada di diri seseorang akan aktif dan membantu. Tidak hanya itu, energi dari kodam leluhur ini akan semakin meningkat seiring dengan baiknya perilaku dan tutur katanya. Jadi ini harus diingat. Jadi sekalipun marah tidak boleh kasar, memaki atau mencaci. Kemudian perbaiki pula cara berpikir. Jadi cara berpikir ini juga sangat penting. Karena dari pikiran inilah akan menentukan perilaku. Jadi kita perbaiki cara berpikir kita, selalu berpikir positif terhadap siapa saja. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka terhadap orang lain. Tujuannya apa? Karena maksud dan tujuan dari kodam leluhur yang bersemayam pada diri seseorang tidak lain adalah ingin membantu. Salah satunya adalah membantu untuk penyembuhan. Jadi orang yang memiliki kodam leluhur biasanya dia akan memiliki daya sembuh. Semakin baik
perilaku, semakin baik tutur kata, semakin baik cara berpikirnya, maka energi kodam leluhur ini akan semakin meningkat dan meningkat.